Shalom sahabat Growing Together, bertemu kembali dengan saya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai hari yang baru di dalam pekan ini kembali, untuk kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kebenaran Injil Kristus. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat nafas hidup yang baru dan kesempatan yang baru kembali yang Kau izinkan dan Kau berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa bangun, kami bisa melakukan aktivitas kami hari ini, dan kiranya Tuhan menuntun kami sebelum kami melakukan segala kegiatan kami. Kiranya Tuhan menolong, memberkati hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi pencerahan buat kami, sehingga itu menjadi dasar hidup kami dalam melakukan segala sesuatu, sehingga kehidupan kami, setiap aspek dalam kehidupan kami, aktivitas kami bisa memuliakan Tuhan, dan nama Yesus dipermuliakan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah sahabat yang terkasih, hari-hari ini media sosial kita dan pemberitaan, baik itu di surat kabar, di televisi, maupun di YouTube, di Instagram, Facebook, sedang ramai sekali tentang pemberitaan kedatangan Sri Paus Fransiskus dari Vatikan yang sedang berkunjung ke Indonesia. Dan selamat untuk sahabat-sahabat dari yang beragama Katolik. Sangat luar biasa pastinya bersukacita atas kedatangan seorang tokoh pemimpin yang sangat berpengaruh di dunia ini. Kenapa saya berkata dia sangat berpengaruh? Karena selain dia memimpin lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia ini, dia juga adalah sebagai kepala negara atau pemerintahan yang ada di Vatikan. Dia sangat diperhitungkan di sana, bahkan di seluruh dunia dia juga sangat diperhitungkan. Nah, yang sangat menarik adalah waktu dia datang ke Indonesia, yang sedang disoroti bukan program-program atau jadwal yang akan dilakukan oleh Paus dan timnya yang datang ke Indonesia atau kunjungannya ke Indonesia. Tetapi yang paling diberitakan adalah kesederhanaan yang sedang dia tunjukkan. Kesederhanaan, contohnya dia tidak tidur di hotel bintang 7 atau bintang, mungkin kalau ada bintang 10 sekarang bisa saja dia bisa tidur di sana, tetapi dia tidak mau tidur di sana. Bahkan dia minta tidur di kantor Kementerian Luar Negeri dari Vatikan itu sendiri. Terus kemudian dia sebenarnya bisa naik mobil yang lebih mewah dari Alphard, mungkin bisa dibikinkan mobil yang spesial buat dia, tetapi malah dia memilih naik Innova Scenic. Dia melakukan hal-hal yang istilahnya menunjukkan hal yang sangat sederhana, bukan seperti para pemimpin yang lain waktu datang harus naik mobil anti peluru, lalu pesawat pribadi yang mungkin beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu sangat santer diberitakan di media sosial tentang jet pribadi. Dia sangat sanggup, dan saya percaya tim dari sana, dari Vatikan pasti bisa mempersiapkan itu semua. Tetapi dia memilih pesawat komersil yang bisa kita naiki juga. Jadi luar biasa, dia sedang menunjukkan kesederhanaan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah kenapa kesederhanaan yang seperti ini sangat mahal sekarang? Sangat-sangat mahal. Karena gini, alasannya adalah karena dunia sebenarnya sedang mengajarkan kita bahwa hidup sukses itu, hidup bahagia itu, hidup sejahtera itu adalah dengan memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Ada jabatan, ada uang banyak, dan orang semua sedang mengejar itu. Nah, sahabatku yang terkasih, apakah Alkitab mengajarkan bahwa berkat, kebahagiaan itu ada di dalam pencapaian-pencapaian kita atau kedudukan kita kah, kekayaan apa yang kita punyai kah? Apakah di sana letak kepercayaan diri seseorang, kebahagiaan diri seseorang, identitas seseorang, atau di mana? Nah, Alkitab selalu mengajarkan kita supaya kita kembali pada identitas yang jelas, bahwa sebenarnya kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan tidak terletak pada apa yang sedang kita miliki di dunia ini.
kita harus mengingat terus-menerus dan mengingatkan diri kita terus-menerus, karena Injil itu bukan kita hanya ingatkan kepada orang lain, tetapi kita harus mengingatkan pada diri kita sendiri. Setiap hari, setiap waktu kita membutuhkan Injil, supaya hidup kita, hati kita semakin hari semakin disempurnakan oleh Injil itu sendiri, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Sebagai orang percaya, mari kita ingatkan diri kita sendiri bahwa kedatangan Kristus di dunia ini itu adalah contoh kesederhanaan yang sangat mutlak yang harus kita ikutin setiap hari dan kita ingatkan dalam diri kita. Karena contohnya ini, kedatangan Sri Paus ke Indonesia memang itu sangat menjadi berkat buat kita. Saya secara pribadi saya melihat itu sepertinya mendinginkan hati dengan melihat segala sesuatu yang terjadi di media sosial. Orang-orang yang flexing, maksudnya istilahnya menyombongkan diri, mendapat sesuatu dari keberhasilan mereka, upload. Dan mereka tidak mau memikirkan perasaan orang lain yang belum berhasil seperti mereka. Jadi dunia ini sekarang sedang digiring ke sana, memberitakan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai. Dan semua orang, anak-anak muda juga, pada khususnya mereka sedang mengejar kesuksesan secara duniawi ini. Sehingga ada banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Bahkan ada orang yang menjual ginjalnya, menjual anaknya. Bahkan kemarin saya juga dapat berita, saya membaca berita sendiri. Dia membawa anak perempuannya, dia bawa kepada orang yang dia kenal dan dia menjual anaknya di sana untuk disetubuhi, dia berikan anaknya. Dia relakan anak perempuannya, lalu kemudian dia mendapatkan uang di sana untuk beli apa? Motor yang dia sukai. Aduh, ini sangat miris sekali. Jadi dunia sedang menawarkan itu, dan pada akhirnya kehidupan manusia semakin rusak dan semakin rusak, jatuh di dalam pencobaan itu dan jatuh di dalam keberdosaan mereka. Tetapi luar biasa, Tuhan mengajarkan kita. Mari saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saya lanjut sampai ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sahabat Growing Together, firman ini mengingatkan kita. Sebenarnya Tuhan Yesus itu, dia adalah Raja di atas segala raja. Dia lebih besar dari pendeta kita, dia lebih tinggi dari Sri Paus. Dan lihat, waktu dia lahir ke dunia menjadi manusia, dia lahir di kandang domba yang sangat hina. Dan dia lahir di dalam keluarga yang sangat sederhana. Lalu kemudian dia menjadi korban atas segala dosa-dosa pelanggaran kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia mati dengan cara yang sangat hina. Lalu kemudian waktu dia memberikan nyawanya untuk kita, kita dalam keadaan juga berdosa, bukan sedang baik-baik saja. Dan dia memberikan nyawanya sebenarnya kepada orang yang sudah terhukum, sudah terhilang. Dia meninggalkan tempat kudusnya, kemuliaannya. Dia datang ke dunia melihat saya dan Anda yang sedang berdosa dan tidak memiliki jalan keluar di sana. Ini kesederhanaan yang sangat luar biasa yang dia miliki dan dia lakukan. Dalam kesederhanaannya ini, dia memiliki visi dan tujuan yang mulia di sana, supaya saya dan Anda mendapatkan hidup yang kekal.
Saya sangat senang dengan kedatangan Sri Paus. Saya tekankan sekali lagi, saya sangat terinspirasi dengan cara hidup yang demikian. Sangat sederhana. Dia tidak memakai fasilitas yang seharusnya dia pakai. Tetapi mungkin sebentar lagi berita itu sudah tidak ada di Indonesia ini. Sudah tidak berkeliaran di medsos kembali. Tetapi apa yang telah dilakukan Kristus lebih dari itu semua. Dan sudah tertulis di dalam firman, dalam Alkitab. Dan itu selalu akan mengingatkan hati kita. Karena sekarang bukan hanya tertulis di dalam Alkitab, tetapi sudah tertulis dan termateraikan di dalam hati kita. Mari kita pegang dengan mata tertuju kepada Dia. Cara hidup, kesederhanaan, pengorbanan, ketaatan. Semua kita lakukan bukan lagi supaya orang melihat hidup kita dan mereka berikan tepuk tangan untuk hidup kita. Tetapi supaya apa? Nama Yesus dipermuliakan. Biarlah kita sanggup melakukan firman ini. Firman Tuhan berkata tadi, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah serupa dengan Allah. Tetapi walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan. Demi saya dan saudara. Bukankah ini hal yang sangat mulia? Bahkan dia mengosongkan dirinya untuk memberikan hidupnya untuk kita. Mengambil rupa seorang hamba. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dengan melihat teladan yang seperti ini. Saya percaya. Ini akan menjadi patokan yang sangat luar biasa. Petunjuk hidup yang benar. Supaya kita tetap rendah hati. Dan tidak menyombongkan diri seperti renungan yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Tidak perlu membanggakan diri, tidak perlu menyombongkan diri. Karena sejatinya adalah hanya kasih karunia. Bila sampai hari ini kita bisa hidup, kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita sudah miliki ini, mari kita kembalikan untuk kemuliaannya. Memberitakan kasih-Nya. Mungkin ada saudara-saudara yang diberikan harta lebih daripada yang lain. Pengetahuan lebih daripada yang lain. Pergunakanlah itu semua supaya memuliakan nama Kristus. Menceritakan kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya atas kita yang berdosa. Selamat memulai hari yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Let's grow together. Serve together. Be fruitful. God bless you.